Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ja'ala al-muslimina 'idatal fitri ba'da as-sha'imi ramadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mujahidin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Mengawali khutbah Idul Fitri yang pada kesempatan ini, pertama marilah kita semua dewek yang bersami memanjatkan puji syukurlah alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dewek yang hari ini yang bersami tikican keimanan. Alhamdulillah, karena keimanan itulah kita semua pada hari ini hadir di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama merayakan hari kemenangan, hari kegembiraan, hari kemuliaan, yaitu Idul Fitri di tempat yang sangat mulia walaupun sangat sederhana ini. Yang kedua, tentu kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan umur ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian ketemu juga dengan Idul Fitri pelaksanaan pada hari ini. Ini patut kita syukuri bersama-sama. Dan mudah-mudahan kita juga sampai umur kita pada bulan Ramadan yang akan datang bertemu dengan Idul Fitri yang akan datang. Seandainya ini adalah Idul Fitri terakhir bagi kita semua, bagi jamaah sekalian, bagi siapa saja yang hari ini kita tidak bisa menentukan, mudah-mudahan Idul Fitri ini adalah Idul Fitri yang paling terbaik dari umur kita. Dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang kami muliakan. Yang kedua, tentu kita tidak boleh berhenti untuk kita selalu mengaturkan selawat dan salam atas junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan berkat selawat kehidupan kita dunia ini tenang, kita terhindar dari segala macam bala, penyakit, lebih-lebih penyakit yang sedang tren pada saat ini, pandemi corona. Mudah-mudahan terhindar, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit tersebut, jamaah kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah mudah-mudahan berkat selawat itu pula di akhirat nanti kita diberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang kami muliakan. Pada khutbah saya kali ini ingin menyampaikan dua hal. Karena situasi dan kondisi seperti ini, maka insyaallah khutbahnya tidak panjang. Yang pertama adalah sebulan Ramadan kita telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah atau hak Allah, yaitu melewati ibadah puasa serta amalan-amalan lain dalam rangka meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Kita berzikir, kita tarawih, kemudian kita tadarus. Semua itu adalah dalam rangka kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang kita kenal dengan hablum minallah. Hablum minallah yang kita amalkan setiap saat, termasuk zikir-zikir yang kita baca, adalah dalam rangka kita berusaha untuk kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita tetap berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah untuk kita capai apa yang disebut dengan ridhonya Allah dan surganya Allah. Kemudian kita juga meminta ampun
Kita sadar bahwa kita selaku manusia tentu punya salah dan dosa, kekeliruan, kekurangan pasti ada. Maka Allah yang Maha Pengampun, kita memohonkan setiap saat, bahkan menjadi kebiasaan kita di tempat ini, setiap 2 kali salam kita baca doa itu. Mudah-mudahan kita paham isi doa yang kita ajarkan, yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Dalam rangka sekali lagi memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah, atau anak mahasiswa bilang hubungan vertikal. Dan itulah salah satu kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita telah memegang kunci surga itu. Kemudian selain dari itu, anehlah kalau ada di antara kita umat Islam tidak bisa masuk surga. Karena apa? Kunci sudah kita pegang. Apa kuncinya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Dan itu setiap saat kita baca. Kemudian yang kedua apa? Persoalan-persoalan yang akan muncul nanti dalam kubur. Persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadapi di akhirat. Selalu diajarkan oleh para tuan guru, para ustaz, para ulama kita. Di atas kubur dibacakan talqin, kita diajarkan. Nanti kalau kamu berhadapan dengan malaikat munkar nakir, pertanyaannya seperti ini, ma rabbuka wa man nabiyuka, jawab seperti ini. Maka saya yakin kita semua yang hadir pada hari ini pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterlaluan kalau kita tidak masuk surga. Kenapa? Karena kunci sudah kita pegang. Pertanyaan-pertanyaan sudah diajarkan, lalu kita tidak bisa menjawabnya. Aduh, luar biasa ini. Malasnya kita, tentu ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa menjawab. Yang kedua, ternyata tidak cukup kita masuk surga umpul-umpul. Bahkan ada juga yang sudah masuk keluar lagi, tidak jadi masuk surga. Karena apa? Satu hal lagi, yaitu kita belum bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia yang kita dengan akun adami, atau bahasanya anak-anak mahasiswa namanya hubungan horizontal, hubungan antar sesama kita. Maka suatu saat Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda, "At-tadruna minal muflis?" Apakah Anda tahu orang yang bangkrut itu? Ini pertanyaan kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, "Oh, saya tahu ya Rasulullah. Orang bangkrut nanti di akhirat itu adalah orang yang tidak puasa. Puasanya asal-asalan, sholatnya asal-asalan, sedekahnya penuh dengan riya dan lain sebagainya." Oh, bukan itu, sabda Rasulullah. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang semestinya sudah masuk surga, tetapi tidak jadi masuk surga. Kenapa? Karena ada dosanya sesama manusia yang belum dia selesaikan di dunia ini. Pernah dia ngambil hak orang lain, belum minta maaf. Pernah dia membuat hati orang lain tersinggung, menyakiti perasaan orang lain, dan belum dia minta maaf. Maka nanti semula masuk surga menjadi tidak bisa masuk surga. Karena kita tidak bisa membayar seperti apa yang kita lakukan di dunia, maka nanti yang akan kita bayar dengan amal kebaikan kita. Jadi ibadah puasanya habis untuk bayar hutang semuanya, karena telah menyakiti hati orang lain. Oh, ternyata amalnya sudah selesai semua, sudah habis semua. Masih ada orang lain yang pernah dia buat hatinya sakit, pernah dia ngambil hak orang lain, amalnya sudah ada. Maka dosa orang lain dikasih kepada mereka, kemudian mereka tidak jadi masuk surga sama sekali. Inilah orang yang paling bangkrut nanti di akhirat. Hadirin jamaah sekalian yang kami muliakan. Oleh karena itulah, dalam kehidupan kita yang penting dan harus kita jaga adalah 2 hal yang tadi. Yang pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah itu baik. Yang kedua adalah hubungan sesama manusia juga baik. Maka Allah menyindir kita dalam firman-Nya, "Duribat alaihi buddillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpa musibah yang besar kepada siapa saja yang hubungannya sesama manusia jelek, hubungannya dengan Allah juga jelek. Hadirin kaum muslimin yang salat Idul Fitri yang kami muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Tentu kita semua berharap amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan kita uji apakah betul puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tercermin dalam perilaku kita, akhlak kita sehari-hari. Apakah ibadah kita semakin meningkat atau justru semakin menurun?
Apakah perilaku kemanusiaan kita, interaksi sosial kita sesama manusia semakin baik, atau justru setiap saat membuat tersinggung perasaan orang lain? Maka yakinlah bahwa puasanya belum diterima kalau ada orang-orang seperti itu. Maka ini juga saya kira masuk orang yang muflis, orang yang bangkrut dalam kehidupannya, tidak hanya di dunia tetapi hati di akhirat. Oleh karena itulah derajat yang ingin kita capai, yang diharapkan dari pelaksanaan ibadah puasa, derajat yang paling tinggi di sisi Allah yang kita kenal dengan takwa itu tidak mampu kita capai. Karena apa? Karena masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Maka hadirin jamaah yang kami muliakan, Allah dalam sebuah firman-Nya mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wahai manusia, wahai umat Islam, wahai manusia semuanya, umat yang beriman, bersegeralah, berlomba-lombalah, saling kejarlah menuju, pertama adalah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Yang kedua, kemana kita saling kejar? Berlomba-lomba, arong-arong bahasa sasanya. Pertama kepada pengampunan Allah, yang kedua adalah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju ridho Allah, pengampunan Allah, surganya Allah disiapkan bagi siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada 3 kriteria, tanda orang bertakwa itu. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dengan sagiran bersedekah, dengan sandek pelit, bersedekah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan tidak susah. Namun dengan bersedekah dalam keadaan tidak susah, tidak masalah. Yang menjadi persoalan kita, dalam keadaan dia susah pun masih sempat dia bersedekah. Ini nanti salah satu, nomor 1 tanda daripada orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pelit, akan tetapi selalu berbagi kepada sesamanya, baik dia dalam keadaan susah maupun lebih-lebih dalam keadaan dia tidak susah. Yang berikutnya adalah wal qadimina al-ghaid, orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa menahan gedak, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit gedak, tetapi dia mampu dia tahan. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang terakhir adalah wal afina 'anil nas, selalu memintakan ampun kepada setiap manusia, manakala ada orang yang berbuat menyinggung perasaannya, tetapi selalu dia memaafkan dan seterusnya. Yang paling hebat adalah orang benar minta maaf kepada orang yang salah. Ini yang paling luar biasa, tapi sulit dilakukan, tapi harus kita belajar. Kalau orang salah minta maaf kepada orang yang benar, itu masih mending. Tetapi orang yang sudah benar minta maaf kepada orang yang salah, itu yang nomor 1 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang kami muliakan, poin-poin yang 3 tadi akan menjadi ciri keberhasilan orang puasa di bulan Ramadan. Apakah dia mampu? Pertama adalah berbagi, bersedekah. Yang kedua, mampu menahan amarah. Yang ketiga adalah suka memberikan maaf kepada siapa saja yang berbuat kesalahan kepada dirinya masing-masing. Laisa syadidu bisyar'ati, innama syadidul ladzi yamliku lahu indal ghadab, sabda Rasulullah. Orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang teguh bukanlah orang yang kuat dan menang dalam sebuah pergulatan, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi orang yang hebat di sisi Allah, orang yang paling kuat di sisi Allah, menurut sabda Rasulullah adalah orang yang dalam kesehariannya adalah hidupnya adalah penuh dengan kesabaran. Mari untuk membuktikan bahwa puasa kita ini hebat, puasa kita diterima oleh Allah, mampu kita amalkan 3 poin besar yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, dalam situasi pandemi corona, kalau pandemi itu maksudnya adalah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia, itu disebut dengan nama pandemi. Kalau endemi itu masih sekitar wilayah, tetapi kalau disebut dengan pandemi itu berarti penyakit yang menyeluruh. Maka kepada seluruh kita jamaah sekalian harus
berhati-hati. Berhati-hati pergi ke tempat-tempat yang memang di situ tempat ramai, yang kita tidak paham siapa dia, dari mana dia. Karena sampai saat ini penyakit ini sudah ada di dekat kita, dekat tetangga kita, desa tetangga kita, yaitu desa Kate, yang sudah terjangkit sudah lumayan banyak. Hati-hati, karena kalau sudah satu saja yang terjangkit, jangan berharap satu, pasti ada 2, 3 dan seterusnya. Sampai saat ini penyakit itu belum ditemukan obatnya. Belum ditemukan obatnya sampai saat ini. Kita selain berusaha menjaga dan mentaati apa yang sudah disampaikan oleh para ulama, para pemerintah, menjaga jarak, kalau pergi keluar harus pakai masker. Lebih dari itu adalah selaku umat Islam, mari kita selalu berdoa. Mari kita selalu membaca selawat. Selawat apapun namanya. Mudah-mudahan kita bisa membaca selawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau tidak bisa itu, maka silakan baca selawat sebanyak-banyak. Jadi ada 2 modal. Kita jangan pasrah saja. Oh, kalau ini serahkan kepada Allah. Saya kalau mati juga. Tidak juga. Bukan begitu. Ahlussunnah wal jamaah Nahdiyah, NU tidak mengajarkan umatnya pasrah, tawakal saja. Tetapi umatnya, jamaahnya selalu dimodalkan, selalu dianjurkan untuk selalu berusaha. Setelah berusaha baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah hal-hal poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala macam bala penyakit, baik penyakit yang ada sekarang ini maupun penyakit apapun namanya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sekali lagi, kalau ini Idul Fitri terakhir bagi kita semua, mudah-mudahan Idul Fitri yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.